Oke, baik. Jadi hari ini hari Jumat ya. Jumat tanggal 28 April 2023 kita akan memberlangsungkan kuliah untuk mata kuliah kontrol kualitas pakan. Nah, topik kali ini topik untuk minggu ke-10 dan 11 nanti ya. Jadi topiknya sama, yaitu kontrol kualitas pakan selama penyimpanan ya. Jadi mungkin Pak mohon izin share dulu tampilan dari e-learning kita. Jadi nanti kalau kalian masuk di e-learning, silakan dilihat ya, materinya sudah Pak posting, itu di minggu 10-11. Nah, itu sudah ada dengan materi pendukungnya. Kalau materi yang Pak bawakan, yang PPT ini sudah Pak convert ke PDF, yang ini materinya. Sedang kalau yang ini, yang lain ini adalah materi pendukung ya, nanti baru kita akan lihat sepintas. Tapi kita fokus dulu ke materi PDF. Ya, jadi kontrol kualitas pakan selama penyimpanan, karena kita tahu bahwa kalau yang namanya pakan itu kan tidak mungkin kita buat ini hari hanya untuk makan hari ini. Nah, jadi beda kalau kita manusia kan kita masak untuk hari ini kita masak, nah mungkin besok kita masak baru lagi, ya toh. Tapi kalau untuk pakan ternak mungkin itu dianggap kurang efektif, sehingga kadang-kadang kita buatnya itu dalam jumlah yang sangat banyak untuk kayak berapa, 1 bulan atau berapa lama begitu, untuk jangka waktu yang lama. Sehingga kita pasti harus simpan. Nah, penyimpanan ini juga faktor yang cukup penting ya. Karena apa? Kalau penyimpanannya kurang baik ya sama saja pakannya bisa rusak. Tidak hanya dia punya pakan, tetapi bahan baku pakan. Nah, karena kadang-kadang yang kita simpan itu adalah dia punya bahan baku. Kadang-kadang kita simpan itu bahan baku yang dimana itu yang akan kita pakai untuk diracik ya, atau diformulasikan menjadi pakan ternak. Nah, itu juga kadang-kadang kita simpan. Nah, kalau kita simpan, ya berarti otomatis dia juga akan rentan terhadap berbagai macam faktor lingkungan. Kalau terlalu panas, kalau mungkin terlalu lembab, dan lain sebagainya, bisa terjadi kontaminasi mikroorganisme yang justru merusak itu bahan baku pakan maupun pakannya itu sendiri. Sehingga mengapa mata kuliah ini juga penting ya. Jadi kita tidak hanya memperhatikan kita punya nutrisi ya, atau rasio nutrien dari itu pakan, tetapi ketika kita simpan kita juga harus perhatikan. Sampai di sini Pak harap semua bisa paham. Nah, jadi ada itu topik besarnya itu tadi, pokok bahasannya. Kalau sub pokok bahasan itu ada 4 ya. Jadi pengelolaan hama gudang terpadu, karena inilah yang menjadi salah satu risiko terbesar selama penyimpanan seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita itu bisa mengelola ini hama gudang. Nah, gudang di sini maksudnya sebagai tempat penyimpanan. Kemudian kalau kita mau mengelola ini hama, maksudnya kita mau melakukan pengendalian atau pengontrolan dari ini hama, otomatis kita harus tahu juga kira-kira hamanya itu seperti apa saja, kita harus tahu. Begitu. Jadi hama di sini yang akan kita fokuskan adalah 2 ya, dari golongan serangga atau insekta, dan dari golongan hewan pengerat atau rodensia ya, hewan pengerat. Itu yang seringkali merupakan hama yang selama penyimpanan. Kemudian subpokok bahasan yang berikut adalah ekologi, serangga hama gudang. Jadi ekologi di sini kan mungkin masih ingat materi di kelas di semester 1 waktu itu tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, itu nama lain dari ekologi. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana interaksi antara hama dengan, dalam hal ini gudang penyimpanan, itu kan menjadi dia punya lingkungan, dia punya habitat. Bagaimana faktor lingkungan di gudang penyimpanan itu seperti apa, sehingga memungkinkan ini hama ini bisa tumbuh merebak sehingga bisa menyerang kita punya pakan maupun bahan baku pakan. Kita harus tahu dia punya ekologi seperti apa. Dia itu sukanya suhu seperti apa. Kalau dia sukanya suhu seperti itu, berarti kita jangan berikan dia suhu itu, supaya dia tidak akan tumbuh dan atau meledak populasinya. Kemudian, subpokok bahasan yang berikut adalah kita pastinya harus melakukan monitoring, pengawasan secara berkala, supaya kita bisa antisipasi. Jangan sudah terlanjur diserang dulu baru kita lakukan pengendalian. Percuma, lebih baik mencegah, ya kan? Kemudian kalau memang sudah ada itu hama, mungkin ya mau tidak mau kita harus lakukan mekanisme pembasmian. Nah, memang pengendalian itu yang lebih baik, pencegahan lebih baik. Tetapi ya kalau misalnya saja sudah terlanjur terjadi,
Ya, bagaimana kita lakukan mekanisme pembasmiannya. Yang dalam hal ini pembasmian itu lumrahnya atau familiarnya kita menggunakan pestisida. Begitu. Nah, ada juga aturannya, ada juga mekanismenya. Kita akan lihat nanti. Jadi itu kurang lebih 5 sub bahasan. Tujuan pembelajarannya ya merupakan penjabaran dari sub-pokok bahasan yang tadi sudah Pak singgung. Jadi ya kalian harus mampu memahami minimal secara teoritis karena ini kan kuliah terkait pengelolaan hama terpadu. Kemudian ya dapat mengidentifikasi serangga dan rodent hama gudang. Nah, jadi harus tahu, oh kalau bentuknya seperti ini, oh ini kayaknya hama ini, serangga ini, rodent atau hewan pengeratnya ini. Nah, jadi mungkin bisa tahu dia punya mekanisme pengendalian. Kemudian ekologinya juga harus tahu. Jadi sekali lagi ini lebih kepada teoritis ya, karena kita belajar ini di kuliah, nanti ketika kalian praktek, baru kalian bisa mengaplikasikannya secara praktis. Kemudian tahu cara untuk monitoring, minimal 5 prinsip dasar secara teoritis, bagaimana kita melakukan pengawasan populasi serangga dan juga rodent. Suara Pak jelas, eh? Suara Pak jelas. Oke. Nah, kemudian aplikasi pestisida juga ini minimal dia punya konsep dasar secara teoritis. Oh ya, sorry, ini salah ketik, ini di materi yang sebelumnya. Jadi sampai di sini saja dia punya tujuan hanya 5. Mengikuti sub pokok bahasan. Nah, jadi ya seperti ini ya, kurang lebih kontrol kualitas pakan selama penyimpanan. Jadi ya kita simpannya seperti apa, ada serangganya, itu apa-apa saja, ekologinya seperti apa, dia itu sukanya menyerang bahan baku yang seperti apa, jagung kok yang kacang-kacangan kok seperti apa. Kemudian ya ini biasanya aplikasi pestisida ya, mungkin kita juga harus tahu dia punya K3, jadi bagaimana kalau kita bukan semprot-semprot saja, kita tidak hanya membasmi itu serangga atau hama, tetapi di sisi lain kita juga harus terlindungi. Jadi kita masuk ke sub pokok bahasan yang pertama. Jadi nanti kita sesuai waktunya, kalau habis di mana kita akan lanjut lagi masuk libur ya. Karena memang untuk topik ini juga diberikan alokasi waktu itu 2 kali pertemuan 10 dan 11 ya. Oke, jadi sub pokok bahasan yang pertama tentang bagaimana kita melakukan mekanisme pengelolaan hama gudang secara terpadu. Nah, kira-kira pengelolaan ini secara terpadu ini seperti apa sih mekanismenya? Teknisnya seperti apa? Nah, mungkin untuk pertama kita harus tahu dulu dia punya definisi. Jadi definisi dari istilah ini, pengelolaan hama gudang secara terpadu, itu mengandung 4 konsep pengertian. Ya. Jadi yang pertama, kita melakukan seleksi metode pengontrolan dan penentuan kebijakan atau peraturan yang sesuai. Jadi apapun yang kita lakukan harus merujuk pada peraturan pemerintah juga, yang minimal skalanya itu nasional. Begitu. Jadi kita mau pakai metode seperti apa? Pestisida yang saya pakai ini harusnya jenis apa saja, itu pasti sudah ada. Pestisida untuk untuk membasmi hama di perkebunan beda dengan pertanian, beda juga dengan di hama dan hama yang ada di gudang. Satu hal yang harus kalian pertimbangkan itu, yang harus kalian tahu bahwa pasti beda. Karena apa? Kalau saya aplikasikan pestisida, akan ada kemungkinan residunya itu kan juga terkena di bahan baku. Nah, itu yang kita tidak mau kalau sampai nanti bisa masuk ke dalam tubuh kita. Ini yang berkaitan dengan materi yang sudah kalian pelajari pada minggu pertama ya. Feed safety for food safety, ya kan? Itu selalu ditekankan ulang-ulang. Keamanan pakan untuk keamanan pangan. Kalau pakan yang kita kasih sehat, aman, berarti hewannya juga sehat dan aman, dan kita yang mengkonsumsi produk dari hewan itu juga pasti sehat dan aman. Nah, tapi kalau kita sudah kasih pestisida, tidak ikut dia punya aturan, tidak ikut dia punya dosis, salah jenis pestisida, dosisnya berlebihan, oke, hamanya mati, tetapi jangan sampai ada residu yang tertinggal di itu pakan atau bahan baku pakan masuk ke tubuh kita. Bisa, akan ada kemungkinan. Kemudian
Dia juga mengandung konsep kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat, khususnya praktisi langsung. Jadi bagi kalian yang nantinya merupakan praktisi, yang nanti suatu saat akan membuat ini pakan, bahkan dalam skala yang besar, ya harus tahu juga metode pengelolaan yang benar, supaya di satu sisi kita juga tetap untung, ya kan? Karena otomatis mau melakukan pengelolaan seperti ini, pasti butuh biaya. Jangan sampai biayanya lebih besar dari keuntungan yang akan kita dapatkan. Sampai di sini, Pak harap semua bisa paham. Nah, kemudian harus ramah lingkungan juga. Jadi seperti yang tadi Pak bilang, membasmi hama oke, tetapi harus aman juga buat pakan, aman juga buat kita, aman juga buat lingkungan sekitar. Makanya tadi lihat di gambar itu kan, orang saja sampai pakai APD, semprot pestisida. Karena apa? Supaya dia juga terlindungi. Jangan sampai kita terkena residu dari itu pestisida, yaitu dia punya dampak itu macam-macam, ya, akan mengganggu kita punya fungsi fisiologis seperti itu. Kemudian turut memperhatikan dampak dari kompleks hama target. Jadi kita maunya itu membasmi, nah, tapi kita tidak mau bahwa nanti hamanya itu menjadi resisten, kebal, sehingga nanti kali berikut dia menyerang, kita mau pakai pestisida yang sama, mungkin dia sudah tidak mempan. Akhirnya kita naikkan di dosis, baru dia mempan. Iya, hamanya memang mati, tetapi dosisnya itu tambah tinggi, ya berarti apakah akan ada dampak? Tidak. Residunya berarti semakin tertinggal di itu pakan. Berarti jangan sampai sudah tidak sehat lagi. Seperti itu. Jadi hal seperti ini juga kita harus benar-benar perhatikan. Jadi kalau yang mau buat pakan ternak apalagi dalam skala industri, ya industri menengah ke atas, yaitu kita tidak hanya memperhatikan dia punya bahan baku, dia punya apa formulasi ransum dan lain sebagainya, dia punya keseimbangan nutrien, tetapi sampai pengelolaan hama gudang juga kita harus perhatikan. Kalau kita simpan dia dalam stok-stok yang besar dalam jangka waktu lama, harus kita perhatikan juga hal-hal seperti ini. Nah, jadi itu 4 konsep pengertiannya dari pengelolaan hama gudang. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau belum, atau mungkin ada yang kurang jelas. Baik, kalau masih jelas kita lanjut. Tujuannya bagaimana? Jadi tujuannya itu adalah pengelolaan hama gudang ini sebenarnya kita itu sebenarnya prioritas pertama itu kalau bisa kita mau membasmi hama itu tidak perlu melakukan pendekatan secara kimiawi. Kalau bisa jangan pakai pestisida dulu. Kalaupun mau pakai pestisida, mungkin pestisidanya itu kita pakai dalam dosis yang sangat kecil, begitu. Supaya kita bisa ya ini tadi menjaga ekosistem secara berkelanjutan. Karena tadi toh harus ramah lingkungan. Ramah lingkungan artinya tidak boleh merusak lingkungan. Lingkungan di sini termasuk kita juga manusia yang tinggal di dalamnya. Jadi kita berharap agar dengan pengelolaan hama gudang secara terpadu ini bisa mengurangi penggunaan pestisida dan dampak negatifnya. Ini sudah seharusnya kalian dapatkan di minggu-minggu awal ya. Kemudian tujuan yang berikut juga ya secara ekonomi. Kita kalau bisa kita mengurangi kita punya input uang itu melalui pengurangan input terhadap pestisida kimiawi. Nah, jadi supaya kita tidak perlu lagi harus beli pestisida kimiawi. Kita pakai pendekatan, biasanya itu kalau ramah lingkungan, identik dengan pendekatan secara biologis. Kalau pendekatan secara biologis itu biasanya lebih ramah lingkungan, dan juga lebih efektif dan efisien secara finansial. Jadi kita tidak harus mengeluarkan uang banyak misalnya saja untuk membeli pestisida. Seperti itu. Kemudian tujuan yang berikut ya pastinya melindungi kesehatan manusia dan hewan yang menyediakan makanan buat kita. Jadi kita maunya itu kalau bisa ya bebas dari residu pestisida. Begitu. Tetapi ya Pak, kalau misalnya saja sudah terlanjur, terserang, sudah banyak, pasti kita harus pakai pestisida. Iya, pasti harus pakai pestisida. Tinggal bagaimana kita mengontrol dia punya dosis, apa itu semua yang harus kita perhatikan baik-baik dan harus ada komitmen. Begitu. Bahwa memang kita tidak hanya kita memperhatikan keuntungan untuk kita sendiri, tetapi kita juga mau agar orang yang nanti membeli kita punya produk ini, saya nanti jual dia punya daging, jual dia punya telur, mereka juga aman. Jangan sampai tiba-tiba muncul itu gejala atau apa,
Jangan sampai orang tidak akan mau lagi membeli produk dari kita karena kita salah dalam penanganan. Mungkin kasih pestisida terlalu berlebihan sehingga akhirnya berdampak pada kualitas kita punya produk seperti itu. Jadi ini dia punya 3 tujuan utama. Jadi pengelolaan hama gudang secara terpadu intinya ramah lingkungan, mau mengurangi penggunaan pestisida sehingga pada akhirnya bisa mengurangi pestisida dan juga pada akhirnya bisa mengurangi kita punya modal atau biaya biaya yang kita keluarkan untuk membeli atau menggunakan itu pestisida. Karena kadang-kadang mungkin pestisida itu kita tidak beli lagi, kita langsung datangkan dia punya petugas khusus. Mereka yang datang dengan mereka punya pestisida, mereka punya APD yang kayak gambar tadi. Nah, biasanya kalau di skala-skala besar, apalagi di luar negeri kalau kalian lihat, itu yang mengatur pestisida itu bukan yang dia punya pemilik ini, industrinya, tapi mereka pakai jasa orang lain. Nah, itu kan juga butuh biaya. Kemudian yang berikut prinsip dasar ya. Prinsip dasar di sini ya yang tadi kita mau mencegah atau minimal kita mau menekan itu hama. Jadi misalnya saja kita menggunakan varietas resisten. Jadi misalnya kalau saya punya pakan itu mau pakai jagung, ya nanti jagung digiling. Yang mungkin jagung yang saya pakai itu pakai saja varietas yang resisten. Kita di NTT ini sebenarnya banyak sekali varietas lokal itu kalau jagung ya, karena kebetulan itu termasuk Pak punya penelitian. Kita punya varietas lokal itu ternyata lebih resisten terhadap hama, begitu. Tetapi sayangnya di satu sisi dia punya pertumbuhan dan perkembangan itu yang lambat dibandingkan dengan varietas-varietas unggul yang lain. Makanya kenapa orang tidak mau tanam itu? Orang mau tanam yang varietas unggul. Padahal kita punya ini, kalau dari segi ini pengelolaan hama gudang terpadu sudah sudah sesuai dengan permintaan, sudah sesuai dengan prinsip dasar bahwa dari secara gen dia sudah resisten. Nah, jadi kita tidak perlu harus terlalu banyak melakukan mekanisme pengontrolan yang kompleks. Jadi ya karena varietasnya sendiri sudah resisten, dia sudah tidak akan terserang oleh hama atau minimal kemungkinannya lebih kecil. Atau kita bisa menggunakan musuh alami. Serangga ini yang biasa menyerang dia itu apa? Serangga apa? Yang mungkin itu serangga itu tidak akan mungkin merusak saya punya bahan pakan. Itu yang bisa kita pelihara. Begitu. Jadi dia akan membunuh, membasmi itu hama yang kita tidak inginkan, tapi di satu sisi dia tidak akan merusak kita punya atau merugikan kita punya pakan yang kita simpan. Gitu. Atau bisa juga kita desain gudang. Nah, jadi gudang yang kita buat itu harus diatur sedemikian rupa dia punya desain supaya benar-benar mencegah hama tidak boleh masuk. Itu nanti kita akan lihat di slide-slide yang terakhir. Kemudian pengambilan keputusan ya didasarkan pada poin sebelumnya di atas. Jadi terkait misalnya saja seleksi pestisida misalnya. Nah, kemudian kira-kira saya mau menggunakan musuh alami seperti apa, desain gudangnya seperti apa. Itu semuanya harus direncanakan secara matang seperti itu. Kemudian prinsip dasar yang berikut adalah ya kalau bisa pendekatannya secara biologis, non kimia. Itu yang harus kalian ingat bahwa prinsip dasar yang pertama kalau bisa, kalau memang memungkinkan jangan dulu pakai pestisida. Pestisida itu mungkin prioritas yang kedua ke atas. Tapi kalau yang pertama kita coba dulu untuk cari cara. Kira-kira bisa tidak pakai musuh alami? Kira-kira gudang yang kita apa nih sudah pas tidak? Sudah cocok tidak? Kalau gudangnya belum dibangun ya lebih baik lagi. Kita sudah desain dari awal. Tapi kalau gudangnya sudah terlanjur dibangun, kira-kira bagaimana yang saya bisa gunakan atau pakai tambahan alat atau perangkat apa begitu yang bisa membantu untuk mengusir itu Jadi kalau bisa itu. Jangan apa-apa sedikit, pestisida, apa-apa sedikit beli pestisida. Kalau bisa jangan. Gitu ya. Ini, kok dia baru keluar. Jadi prinsip yang kedua tadi monitoring ya. Jadi pengawasan intensif. Pengawasan intensif tadi itu ya kita lakukan pengawasan secara berkala.
Nah, begitu. Sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan tindak lanjut. Kira-kira perlu tidak saya pakai musuh alami saya, atau jangan sampai ini sudah tidak bisa lagi. Mau tidak mau kita harus pakai pestisida. Berarti kita harus cek lagi pestisida apa yang cocok. Kalau memang itu dirasa bahwa aduh ini saya kurang tahu yang mana, atau ya sudah mau tidak mau kita pakai saja jasa orang lain yang mungkin lebih paham, yang mungkin dia punya perangkat lebih lengkap, ya sudah mereka yang kita bayar saja, mereka yang datang untuk melakukan khusus untuk melakukan pembasmian hama itu secara berkala. Tapi ya kembali lagi pasti biaya. Jadi kalau bisa kita lakukan, kalau memang pengendaliannya itu tidak terlalu berkalanya, tidak sampai setiap bulan atau tidak terlalu ini, ya mungkin kita bisa pakai jasa orang lain. Tetapi kalau misalnya kita yang harus melakukan itu setiap bulan, ini kan biayanya juga keluar. Nah, kalau bisa itu kita yang lakukan sendiri. Makanya semuanya harus dimonitoring secara baik, kemudian dipertimbangkan secara baik, supaya nanti pada akhirnya dapat diambil keputusan yang baik. Seperti apa. Dan itu nanti tergantung dari masing-masing situasi dan kondisi dari setiap industri. Pestisidanya seperti apa sih? Harus tahu. Kalau untuk hama itu mungkin pestisidanya tersendiri. Kalau kurang tahu atau kurang paham, silakan berdiskusi dengan orang yang lebih paham. Apalagi kalau kalian kan pasti masih punya hubungan dengan kampus, silakan berdiskusi dengan Bapak Ibu dosen kalian di kampus. Kira-kira pestisida jenis apa yang cocok untuk hama ini. Beda kalau kita hama yang saya bunga-bunga di kebun atau di halaman rumah, ya itu mungkin beda. Karena mau pakai pestisida yang ini juga mungkin tidak apa-apa, karena kan bunga atau apa itu kan kita tidak akan konsumsi dia begitu. Tapi ini beda, maksudnya pakan ini. Kalau kita aplikasikan pestisida, terekspos, terkenalah kita punya bahan baku pakan. Nah, itu yang kita harus hindari, jangan sampai residu tadi. Jadi kembali lagi, kita tidak mau residu pestisida masuk ke dalam tubuh kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Begitu kan? Kemudian prinsip dasar yang berikut, kalau bisa jangan pakai dosis tinggi, dosis yang rendah dulu. Mulai ikut dia punya dosis. Jangan langsung pakai yang dosis tinggi. Nah, karena kita tidak mau adanya hama yang resisten. Karena kalau semakin resisten itu hama, kita naikkan lagi dosis. Tapi kadang-kadang kita tidak berpikir bahwa dosis yang semakin tinggi berarti residunya semakin banyak. Residu semakin banyak berarti semakin besar kemungkinan kita terpapar dengan itu residu. Baik hewan dan sampai ke manusia. Begitu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau belum ada, berarti ini semua harap sudah paham ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, bolehlah lewat chatting. Baik, yang berikut ya, ini prinsip dasar banyak sekali ya. Strategi anti resistensi. Jadi kita tidak mau agar kita basmi hama itu sering-sering, kemudian pada akhirnya hamanya menjadi semakin resisten. Makanya harus kita awasi secara terus-menerus. Seperti itu. Kemudian prinsip dasar yang berikut, evaluasi. Indikator yang dapat kita lakukan, misalnya saya mengukur atau menghitung keuntungan. Jangan sampai biaya untuk ini pestisida ini sudah terlalu tinggi sehingga akhirnya menurunkan saya punya untung. Nah, keuntungan saya tetap ada, tapi kok penurunannya kok besar sekali. Seperti itu. Penggunaan pestisida bagaimana? Apakah sudah sesuai dosis atau jangan sampai beberapa bulan terakhir ini di dosis kita naikkan. Nah, ini berarti sudah mulai lampu kuning. Kita harus lihat kira-kira kita naikkan dosis, jangan sampai serangganya itu tidak berkurang juga, sama saja. Oh, itu berarti dia sudah resisten. Kemudian dampak terhadap lingkungan. Bisa juga kita lihat dampaknya terhadap lingkungan. Lingkungannya bisa kita lihat dari kita sendiri, hewannya, kualitas dari pakan itu kira-kira bagaimana. Jangan sampai berbeda. Berbeda yang mungkin bisa kita kaitkan dengan kita punya mekanisme pengontrolan selama ini. Jangan sampai terkena dengan pestisida, akhirnya mengubah dia punya kualitas dari itu pakan. Karena sudah tersemprot, terpapar di itu kita bahan baku. Bisa juga seperti itu. Nah, biasanya untuk melakukan pengelolaan secara terpadu ini, ada strategi ya, strategi pelaksanaannya. Yang pertama,
mengidentifikasi hama. Harus tahu dulu, hama ini serangga atau rodent, hewan pengerat. Serangganya itu apa? Kalau hewan pengeratnya itu apa? Karena mungkin masing-masing jenisnya itu dia punya mau-maunya tersendiri. Kita harus tahu yang dia mau, supaya nanti kita berikan yang dia tidak mau. Kalau dia tidak mau, kalau kita berikan kondisi yang dia tidak mau, otomatis dia tidak akan datang menyerang. Kemudian kira-kira hama itu menimbulkan dampak signifikan atau tidak? Kalau lalat 1-2 saja yang hinggap, ya itu tidak perlu kita langsung semprot satu isi gudang dengan ini pestisida hanya karena dapatnya lalat hanya hinggap beberapa kali saja. Begitu. Tetapi kalau tiba-tiba saja semut atau apa begitu yang langsung datang dan menggerogoti kita punya biji-bijian atau menggerogoti kita punya jagung yang kemudian sampai berapa kilo atau berapa ton begitu kita tidak bisa pakai untuk buat pakan, berarti itu kita sudah rugi. Berarti itu menunjukkan atau menimbulkan dampak yang signifikan seperti itu. Yang berikut, kita harus identifikasi juga kondisi di dalam gudang. Kenapa sampai ini semut, ini bisa, atau ini hama, ini kok bisa muncul, kenapa ini tikus bisa lari masuk di dalam. Identifikasi sudah di itu lingkungan sekitar, di gudang, lingkungan dalam maupun di lingkungan luar gudang. Kira-kira akses di mana yang memungkinkan mereka ini hama ini bisa masuk. Kita cari sampai di akar permasalahan supaya kita tahu, kita langsung cari dia punya solusi. Seperti itu. Mengerti ya? Oh ini mungkin karena katanya harus tidak boleh lembab. Nah ini lembab, oh mungkin ventilasi kurang, atau mungkin kurang kena cahaya matahari. Atau mungkin kita harus pakai lampu, kok seperti apa. Itu kita harus identifikasi. Tidak hanya hamanya, tetapi juga faktor lingkungan. Begitu. Nah, sudah tahu dia punya akar permasalahan, baru kita bisa menentukan solusi yang tepat. Seperti itu. Jadi ya macam-macam ya solusi. Jadi apa kita harus menentukan dia pun daur hidup, tahapan hidup yang bersifat rentan, jarak dengan sumber air, sirkulasi udara, suhu, ini semua juga harus kita perhatikan. Seperti itu. Jangan sampai ini kalau kita simpan tapi ada dekat keran air, jangan sampai ini keran air terlalu berdekatan, akhirnya dia merembes. Merembesnya kok terkena dengan bahan baku. Kalaupun tidak terkena dengan bahan baku atau pakan, mungkin itu air yang merembes dari keran air atau bagaimana menciptakan lingkungan yang semakin lembab lah atau seperti apa. Akhirnya jamur juga tumbuh. Kemudian serangga juga semakin banyak menyerang. Seperti itu. Jadi langkah pencegahan, kalau tadi pelaksanaannya, tapi kita juga bisa cegah. Jadi kita identifikasi hama yang berpotensi. Identifikasi dan tidak hanya hama, tetapi juga serangga yang berpotensi sebagai hama. Semut berpotensi tidak. Dia memang hama, tetapi di saya punya gudang dia berpotensi tidak. Oh, kalau dia pun jumlah sedikit tidak, tapi kalau jumlah banyak dia berpotensi. Nah, berarti kita harus cegah supaya dia jangan sampai banyak. Oh, lalat ini kayaknya bukan hama untuk ini kita punya dan mungkin tidak terlalu signifikan. Oh, berarti lewat. Kita tidak perlu terlalu tangani itu. Kita fokus ke yang berpotensi. Nah, seperti yang tadi Pak bilang, karena nanti pakannya kita simpan di gudang, otomatis gudang juga kita harus cek. Apakah mungkin, apakah perlu gudangnya harus saya modifikasi supaya itu tadi mencegah menghambat akses semua. Dari serang akses kita tetap tidak boleh dihambat, tetapi yang kita hambat adalah akses dari serangga ini, hama ini, serangga maupun hewan pengerat. Nah, oleh karena itu di gudang harus inspeksi secara berkala. Bila perlu itu tadi Pak bilang menggunakan orang yang dianggap ahli di bidangnya. Biasanya ada jasa-jasa seperti itu, kita minta saja pakai mereka. Langkah pencegahan kita bisa bagi ke dalam beberapa aspek. Aspek yang pertama, pencegahan khususnya terkait kondisi di dalam gudang. Nah, kalau kondisi di dalam gudang, kita bisa lihat yang pertama, kita desain, kalau memang gudangnya belum dibangun, tapi kalau sudah dibangun, berarti gudangnya bisa direnovasi atau dimodifikasi. Jadi, untuk apa? Supaya mempermudah dalam pembersihan. Bisa dibaca sendiri, sirkulasi udara harus cukup untuk nanti menurunkan temperatur dan mencegah kelembaban jangan terlalu tinggi. Posisi keran air mempermudah akses air, tetapi jangan terlalu berdekatan juga dengan itu bahan baku atau pakan yang kita simpan. Nah, lokasi drainase yang tadi Pak bilang
supaya jangan merembes, tapi harus ada pembuangannya juga. Jadi kalau kalian mencuci tangan ataupun mau membersihkan itu, ketika mau buat pakan juga di situ mungkin perlu air atau apa. Kalau memang ada limbah airnya, ya ada dia punya saluran pembuangan yang nanti tidak harus langsung berdekatan dengan tempat penyimpanan langsung, seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini harus kalian perhatikan, harus kalian pertimbangkan dari hal besar hingga hal-hal yang paling kecil, seperti itu. Kemiringan lantai gudang supaya nanti ketika ada air yang supaya tidak ada air yang tergenang. Jadi kalau ada air itu dia langsung mengalir turun ke dia punya drainase. Dia tidak tergenang lagi, sumber penyakit lagi, tidak hanya menyerang kita punya hama kuda, tidak hanya menyerang kita punya pakan, yang sampai kita juga akan terinfeksi. Bisa juga seperti itu. Karena kita tahu bahwa serangga dan hewan pengerat ini kan juga vektor dari berbagai macam penyakit seperti itu. Masih di kondisi dalam gudang, kemudian tidak menyimpan atau mengkonsumsi makanan dalam gudang. Makan apa begitu, biskuit, nasi, apa remah-remah jatuh, mengumpan atau mengundang semut untuk masuk. Semut datang begini, langsung lihat lagi, wah ada pakan banyak. Maka dia panggil kembali di kawan lagi, semakin banyak yang menyerbu kita punya gudang. Bisa juga seperti itu. Jadi ya, ini hampir sama juga kayak aturan kayak misalnya kalian masuk lab. Kalau masuk lab ya iya harus tidak boleh makan dan minum di dalam lab. Ini di gudang juga sama. Begitu. Penempatan tong sampah atau gudang itu harus tahu supaya nantinya akan dikeluarkan secara berkala. Jangan taruh itu tempat sampah dekat dengan tempat kita atau rak-rak yang tempat kita simpan bahan baku. Nanti kan bisa kontam ke itu pakan seperti itu. Kemudian ya harus membersihkan lantai dan laci rak yang kosong. Jangan sampai biarkan dia berdebu dan lain sebagainya. Mengumpan tikus atau serangga untuk berkembang biak di situ. Bisa juga. Jadi lantai apa semua harus dibersihkan secara berkala. Pintu ditutup rapat. Kalau bisa jangan ada debu. Apalagi pada semua bahan yang berkarton. Seperti itu. Jendela dapat, ini masih sama kondisi di dalam gudang untuk supaya kita bisa menjaga kebersihan atau sanitasi gudang. Kalau yang tadi supaya mudah untuk dibersihkan ya, untuk mempermudah dalam pembersihan. Nah, kalau langkah yang untuk menjaga kebersihan tadi seperti itu tidak menyimpan atau mengkonsumsi makanan, penempatan tong sampah, lantai harus dibersihkan, pintu ditutup rapat, debu tidak boleh ada. Kemudian ini jendela dapat dilapisi dengan mesh, jaring kawat ya, tuh supaya serangga tidak bisa masuk, apalagi hewan pengerat. Kemudian usahakan agar jangan lembab, dia harus kering. Nah, apalagi kalau musim hujan, ini suatu hal yang harus benar-benar diperhatikan. Apakah harus dipakai lampu neon itu supaya panas, supaya diharapkan mungkin dia jangan terlalu lembab di situ. Mencat atau memfurnish struktur-struktur yang berkayu. Kalau kita simpan di rak-rak yang berkayu, ya berarti kayu rayap juga suka. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Berarti mungkin kita bisa memfurnish dia, ya toh? Nah, masih sama untuk menjaga kebersihan. Lihat rak-rak itu kalau bisa pakai yang jenisnya seperti ini supaya menjamin sirkulasi udara dan juga mempermudah dalam pembersihan. Begitu. Karena lembab itu kan karena dia tidak ada sirkulasi udara. Begitu. Jadi kalau dia tidak ada sirkulasi udara, jangan sampai kita simpan, dia tidak akan bertahan lama. Hanya tidak sampai 1 minggu pun mungkin dia sudah rusak. Begitu. Nah, kita juga mencegah hama memasuki gudang. Misalnya dengan apa? Kalau ada lubang atau retakan harus segera ditutupi. Karena itu pasti bisa dilewati oleh hama, khususnya hewan pengerat ya atau rodent seperti tikus. Mereka itu paling lincah, paling lihai dalam mencari. Ya makanya orang bilang jalan-jalan tikus. Itu sudah jadi
mau lewat terowongan apa, mau lewat lubang mana, celah mana, mereka bisa lewati, lalui itu. Sehingga kita harus senantiasa tutup. Menutup jendela dan pintu kalau tidak digunakan. Masuk keluar gudang, tutup pintu, jangan lupa. Penempatan kerikil di sekitar fondasi, bisa juga ini. Jadi satu strategi. Taruh kerikil di sekitaran fondasi gudang, supaya tidak digali oleh hama. Bukan hama serangga pastinya, tapi mungkin lebih kepada hama rodent, hewan pengerat kayak tikus, supaya mereka tidak gampang untuk gali. Untuk buat mereka punya jalan tikus. Kemudian frame-frame kayu itu bisa kalian lapisi dengan plastik yang anti air, supaya kayunya tidak cepat rusak. Dan juga supaya air tidak merembes masuk dan menciptakan kelembaban yang memungkinkan hama menyerang. Seperti nah, kemudian pembersihan bagian luar gudang. Nah, tadi kita fokus ke dalam, bagaimana dengan bagian luar? Nah, kita juga bisa membersihkan perpipaan. Nah, perpipaan ini juga bisa menjadi akses masuk. Perpipaan ya, di situ dibilang minimal sekali sebulan lah. Kita coba cek, bersihkan. Kalau ada retakan celah, ditutupi. Semak-semak itu ya dengan jarak minimal 5 meter dari gudang. Nah, karena semak-semak ini kan juga tempat serangga, hama semua ya tinggal di situ, berkembang biak di situ. Jadi minimal 5 meter jaraknya, minimal 5 meter dari gudang. Karena itu tadi, hama seperti tikus biasanya hidup bersembunyi di dalam semak-semak. Tempat pembuangan sampah di sini dibilang sebaiknya dari logam. Kalau kayu berarti hewan tikus bisa masuk ke gigit. Tapi kalau dari besi kan tidak. Ukurannya agak tinggi lah, kurang lebih 12 inci. Nah, cek sudah 12 inci itu sama saja dengan berapa sentimeter. Dan harus jauh juga dari gudang. Seperti itu. Masih bagian luar gudang, kira-kira langkah penjagaan seperti apa? Seleksi lokasi dan jenis pencahayaan. Pencahayaan ini juga faktor yang cukup penting. Jadi misalnya kita dapat menggunakan lampu sodium bertekanan tinggi sebagai sumber pencahayaan, karena dia menarik sedikit serangga. Kalau dibandingkan dengan lampu merkuri. Beli lampu, tanyakan ke penjual tokonya, ini lampunya berisi gas apa? Sodium atau merkuri. Selain itu, merkuri ini kan juga kalau lampunya bocor, itu kan gasnya beracun. Bisa bersifat toksik buat kita manusia yang menghirupnya. Jadi ya pakai sodium juga aman. Mencegah hama dan juga kita aman. Nah, ini lampu merkuri kiri dan lampu sodium kanan. Jadi pemilihan lampu juga cukup penting. Kemudian pastinya pengawasan ini kita harus lakukan secara berkala. Supaya kalau bisa kita cegah, bukan kita tangani kalau sudah terlanjur terjadi. Nah, ini sekarang kita lihat masuk ke sub pokok bahasan yang kedua ya. Jadi kalau tadi pokok bahasan yang pertama, pengelolaan hama gudang terpadu. Jadi kita bisa lihat tadi ada langkah pencegahan, tapi ada juga langkah pengontrolan. Kalau pengontrolan tadi ya konsepnya adalah kalau bisa jangan pestisida dulu, kita pakai yang ramah lingkungan. Nanti kalau sudah tidak bisa lagi baru mau tidak mau kita pakai pestisida. Itu pun kita mulai dari dosis yang lebih rendah dulu. Kalau ditanya kenapa, jangan bilang kamu nanya, bukan begitu. Tapi kalau ditanya kenapa, ya kamu bilang karena kita mencegah supaya jangan sampai terbentuk reaksi resisten atau hamanya menjadi kebal. Kalau hama menjadi kebal, berarti kita harus tingkatkan lagi dia punya dosis. Nah, apa dampaknya kalau dosisnya berlebihan? Dosisnya berlebihan adalah ada kemungkinan besar residunya masuk ke pakan. Berarti yang tidak pakan dia bisa masuk ke hewan, dari hewan dia akhirnya masuk bermuara pada manusia. Itu yang kita tidak mau. Karena bisa saja akan ada dampak-dampak negatif yang dapat bersifat fatal bagi kesehatan kita. Begitu ya.
Itu tadi. Kemudian langkah-langkah pencegahan tadi ada bagian dalam kandang dan bagian dalam gudang dan juga bagian luar gudang. Jadi ya hal seperti ini harus juga kalian perhatikan. Tidak bisa hanya memperhatikan kandang, sanitasi kandang, pakan, hewannya sehat atau tidak, tetapi gudang juga bisa. Kalau memang kita punya gudang yang khusus untuk menyimpan pakan. Apalagi kalau kalian sudah bekerja di skala industri, otomatis pergudangan itu ada. Karena kalian simpan dalam skala yang besar. Sekarang kita masuk ke hama serangga. Nah, ini berikut beberapa hama yang biasanya menyerang bahan pakan, biji-bijian, dan tumbuhan kering. Ya, ini kalian bisa baca saya sendiri ya. Ini kumbang bubuk gabah. Jadi siapa tahu kalau tiba-tiba itu yang kalian lihat, kalian bisa tahu ini siklus hidupnya seperti apa, kebiasaannya seperti apa. Begitu. Dan suhunya 34 derajat. Kalau bisa kita berarti kita usahakan gudang jangan suhunya setinggi itu. Nah, ini kumbang biskuit. Nah, meskipun disebut biskuit, tapi dia juga menyerang pakan. Ini mungkin dibaca sendiri ya, sudah ada di slide. Nanti kalau tidak mengerti, silakan ditanyakan. Ada kumbang biskuit, kumbang rokok. Dia menyerang apa? Rempah-rempah, biji-bijian, dan bahan tanaman kering. Nah, biji-bijian ini kan yang sering kita, termasuk makanan utama ketika kita mau membuat pakan. Kumbang padi karatan. Pastinya tidak hanya buah saja, tidak hanya padi saja. Ya, padi itu kan masuk serealia, tapi buah-buahan juga, buah-buahan kering. Tapi kalau untuk pakan ternak ya pasti kita lebih banyak menggunakan sereal ya. Kumbang butir bergerigi. Nah, dilihat, silakan dibaca sendiri. Kumbang kapra. Kumbang padi, jadi kalau tadi kumbang apa tadi? Kumbang padi karatan ya. Ini ada kumbang padi lagi. Memakan biji-bijian dan bahkan produk-produk sereal keras seperti makaroni dan spaghetti. Tapi itu kan pangan manusia ya. Kalau biji-bijian ya itu pasti bisa pakan. Kutu beras. Kumbang tepung. Jadi ya mungkin yang sudah dalam bentuk tepung itu juga mungkin kumbang-kumbang seperti ini yang lebih banyak menyerang. Itu tadi serangga. Sekarang hewan pengerat, rodensia. Hewan pengerat itu maksudnya gini, mereka punya gigi itu kan selalu bertumbuh. Makanya salah satu upaya supaya ini hewan ini dia punya gigi tumbuh jangan terlalu panjang, makanya mereka suka gigit-gigit, menggerogoti. Nah, makanya kayak tikus itu kan apa sih suka gigit ini kayu, suka gigit lemari, suka gigit ini. Itu sebenarnya tujuannya untuk supaya dia punya gigi itu tidak tumbuh terlalu panjang, mengontrol dia punya pertumbuhan gigi. Nah, makanya ini juga ketika dia masuk ke dalam gudang, mungkin dia sumakan itu apa mungkin seperlunya saja. Kalau memang dia mau memakan kita punya pakan atau bahan baku, ya mungkin dia makan seperlunya saja. Tetap dia makan mungkin sedikit, tetapi dia akan tetap kunyah-kunyah, gigit-gigit itu. Karena apa ya? Memang sudah ada kebiasaan. Hanya sekedar gigit saja untuk dibuang, tidak dimakan. Tapi kan tetap memberikan resiko negatif. Ini contoh ya, tikus sawah. Jadi lihat saja sendiri dia membentuk. Ada lagi tikus padang, atau biasa orang bilang tikus huma. Dia menyukai daerah yang banyak air. Hati-hati. Jangan biarkan air terlalu banyak menggenang. Ya, jadi sebenarnya tikus ini dia ada banyak jenis ya. Ini yang biasanya umumnya ditemukan di kota-kota pelabuhan dan bersarang juga di dalam rumah dan di tepi saluran irigasi. Ini tikus wirok istilahnya. Silakan dibaca sendiri.
Tikus rumah. Ini yang mungkin ya biasa di rumah dapat dijumpai di seluruh kepulauan Indonesia. Ini yang berkembang biak di dalam rumah dan gudang. Ini harus diperhatikan baik-baik. Mencit rumah juga beda. Tikus dan mencit beda ya. Bisa ditemukan di lemari, di dapur, serta perabotan. Ya mungkin saja ada kemungkinan dia bisa masuk juga ke gudang. Begitu. Ups. Oh ya, jadi ini bahan bacaan lanjutan. Kalian tinggal langsung klik saja ini. Kayaknya di pewarna kurang ini. Kayaknya kalau yang dari PDF pun, kalian klik saja sudah bisa, toh? Sebentar, Pak, rubah dulu deh. Loh, sampai mana ini? Ups. Supaya lebih mudah untuk kalian baca. Oke, nah itu ya. Bahan bacaan lanjutan tentang kumbang gandum, jenis-jenis nama gudang, identifikasi serangga. Ya, ada lagi dari jenis yang lebih banyak. Kalau yang tadi itu yang sering ya, yang sering menyerang gudang. Kalau yang ini mungkin kita dapat lagi tambahan materi serangga yang hama gudang yang lebih lengkap. Dan juga hama tikus di gudang penyimpanan. Silakan dibaca lagi. Ya. Nah, terdapat dua faktor. Ya, ini kita sudah masuk ke ekologi serangga hama gudang. Jadi tolongnya yang tadi Pak lewati saja itu, karena menurut Pak itu dibaca saja kalian sudah paham. Tidak ada istilah-istilah baru yang perlu untuk Pak jelaskan. Jadi tolong dibaca juga. Baik, ini mungkin sedikit saja, nanti sisanya kita lanjut lagi minggu depannya. Baik, jadi terkait ekologi serangga hama gudang ada dua faktor ya. Ada dua faktor, ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yang bisa mengumpan atau memancing atau mengundang serangan dari hama itu, hama untuk menyerang adalah dari bahan pakan itu sendiri. Ya. Karena memang kebetulan itu hama juga makan itu pakan. Nah itu pakan yang kita sediakan, otomatis dia akan menyerang itu. Sekarang tinggal bagaimana kita menjaga agar aman dari serangan hama tersebut. Kalau faktor eksternal itu lebih kepada lingkungan, baik lingkungan luar maupun lingkungan dalam. Jadi gudangnya dan lingkungan di sekitar gudang. Itu yang faktor luar ya, atau eksternal, internal atau faktor dalam. Nah, beberapa sumber investasi hama gudang. Jadi kadang-kadang investasi sini maksudnya kenapa sampai hama gudang itu sudah ada di sini dan tiba-tiba muncul. Padahal saya sudah tutup semua pintu, saya sudah tutup semua lubang, tapi kok bisa muncul? Kira-kira bagaimana? Nah, bisa saja serangan hama ini sudah ada sejak di lapangan sebelum dipanen, yang akhirnya tanpa sadar, tanpa kita ketahui, terbawa masuk ke dalam gudang. Begitu. Jadi mungkin kita bersihkannya tidak terlalu ini, atau orang yang stok itu supplier bahan baku itu mungkin mereka panen tidak bersihkan secara baik, akhirnya kebablasan masuk sampai terlanjur masuk sampai kita punya dalam gudang. Padahal kita mungkin sudah jaga ini gudang supaya bersih. Ini sama saja. Kalau itu investasi, itu hama sudah ada di dalam itu pakan, mungkin kita tidak tahu. Terbawalah masuk. Sehingga kadang-kadang kita merasa bahwa kok kayak tiba-tiba muncul sendiri dari dalam, ya tidak muncul sendiri. Tapi memang terbawa masuk, tapi kita tidak sadari. Kemudian bisa juga investasi itu berasal dari serangga yang masih bertahan atau serangga yang berhasil hidup karena dia resisten pada penyimpanan sebelumnya. Jadi mungkin setelah kita kasih keluar itu pakan dari gudang, kita bersihkan lagi karena nanti kita mau simpan lagi gelombang berikut. Nah mungkin kita bersihkan itu tidak begitu ya teliti sehingga masih menyisakan beberapa serangga yang resisten lagi misalnya. Nah serangga itu berkembang biak dan tiba-tiba ketika kita simpan lagi gelombang berikut itu dia serang lagi itu kita pakan dan dia akhirnya meledak dia punya populasi di dalam itu gudang. Jadi bisa saja dia bertahan
pada penyimpanan sebelumnya ataupun selama transportasi maupun dalam tempat pengolahan, misalnya penggilingan padi. Mungkin dia berhasil lolos di situ. Nah, kemudian pakan yang telah terinvestasi dengan hama itu kemudian disimpan pada tempat yang sama lagi dengan pakan yang belum terinvestasi hama. Jadi dia kayak menyerang yang lain. Ini karung sudah terlanjur ada hama, kita simpan, kita gabung ini karung yang ada pakan itu gabung di pakan lain yang masih bersih, masih tidak terserang hama. Berarti yang tadi yang sudah terkontaminasi itu dia bisa menyebarkan itu serangga atau hama itu di pakan yang berikutnya yang tadi yang masih aman itu. Seperti itu. Kemudian bisa juga serangga itu ternyata dia keluar masuk aktif melalui ventilasi, lubang, celah, retakan itu semua. Makanya kenapa tutup itu semua, dan kalau ventilasi yang kita tutup kayak tadi itu pakai jaring itu. Faktor-faktor lingkungan yang tadi faktor luar tadi ya, faktor eksternal yaitu bisa suhu itu kalian bisa baca sendiri, jadi pastinya sangat mempengaruhi spesies serangga dan juga hewan rodent. Tapi kalau kita mau membandingkan, biasanya suhu lebih dampaknya itu lebih besar terhadap serangga. Kenapa? Karena serangga itu dia baca di sini hewan poikilotermik. Apa artinya? Dia punya suhu tubuh selalu ikut suhu lingkungan. Suhu naik dia juga naik, suhu turun dia juga turun. Kalau tikus sama kayak kita manusia, mamalia, sama-sama mamalia. Jadi kita homoiotherm. Suhu tubuh sama. Meskipun suhu lingkungan naik turun. Makanya kalau kita mau bermain dengan suhu, itu mungkin akan lebih membasmi yang serangga. Tetapi kalau untuk membasmi hewan pengerat, tikus dong, dan mencit biasanya tidak. Jadi kita harus cari lagi cara atau strategi yang lain. Seperti itu. Jadi suhu udara erat kaitannya dengan kecepatan reaksi dan perubahan kadar air. Jika gabah atau beras terkena panas, maka akan terjadi pemindahan panas yang menyebabkan air di dalamnya menguap, sehingga kadar airnya menurun. Itu akan mempengaruhi kelembaban. Ini memang fokus ke jamur tetapi ya kelembaban ini kan juga mengumpan atau mengundang serangga dan juga hama, seperti hama hewan pengerat. Kadar air pada itu pakan itu juga sangat berpengaruh. Jadi biasanya kalau yang kering mungkin mereka tidak biasa makan, mungkin mereka suka makan yang masih segar, yang masih ada airnya. Ini juga harus kita perhatikan. Cahaya. Lihat, ada serangga-serangga yang aktif pada malam hari, ada yang aktif pada siang hari. Begitu. Makanan, kondisi fisik dari itu biji-bijian. Nah, jadi dia menyerang biji-bijian yang utuh atau tidak. Nah, karena itu nanti kita akan dapatkan biji-bijiannya tidak utuh lagi. Dia sudah rusak selama penanganan. Jadi bisa saja semakin beraneka ragam bahan baku pakan yang kita simpan, berarti akan semakin mengundang lagi serangga dan hama pengerat yang juga beraneka ragam. Seperti itu. Pengemasan, penyimpanan, dan rancangan gudang. Ini semua juga harus kita atur baik-baik supaya meminimalisir aksesibilitas dari serangga dan hama. Hotspot di tempat penyimpanan. Hotspot itu maksudnya apa? Tempat-tempat tertentu dalam tumpukan komoditas di gudang yang mempunyai temperatur dan kadar yang lebih tinggi dari yang lainnya. Nah, hotspot ini terjadi karena aktivitas respirasi. Begitu. Jadi biasanya temperatur itu mungkin di tumpukan paling bawah dia punya suhu lebih tinggi dari tumpukan di atas. Bisa seperti itu. Jadi itu yang dinamakan dengan hotspot. Tempat-tempat tertentu yang dia punya suhu dan kadar air itu lebih tinggi, yang justru bisa mengeluarkan atau mengumpan lebih banyak lagi serangga dan pengerat untuk menyerang. Pemencaran, lihat dia punya ekologi. Jadi dia punya interaksi dengan lingkungan, dia punya pemencaran juga. Pemencaran itu dia bisa meninggalkan dia punya tempat hidup kalau kondisi lingkungan tidak mendukung.
baik karena suplai makanan yang menipis atau karena faktor lingkungan lain tidak memungkinkan atau tidak kondusif bagi dia. Jadi kelembaban rendah, dia langsung lari. Temperatur terlalu panas, terlalu dingin, dia langsung lari. Begitu. Suplai makanan sudah tidak ada, dia langsung lari. Tapi masalahnya di sini kita harus memikirkan bahwa suplai makanan ada. Karena kan kita pakai itu gudang untuk simpan pakan. Nah, berarti itu yang kita harus pengontrolan lebih intensif. Karena berarti pakan atau makanan buat itu hama selalu tersedia. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita cara simpannya supaya dia tidak bisa makan kita punya pakan itu. Nah, jadi dari dia punya pemencaran itu kita bisa tahu bagaimana cara kita membasminya. Dia terbang kok di darat kok bagaimana? Dia melompat-lompat itu seperti apa? Kemudian belum lagi interaksi atau simbiosis antara serangga dengan sesamanya maupun dengan jenis yang berbeda. Jadi interaksi antar spesies ini berperan penting dalam pengendalian populasi serangga. Jangan sampai ada yang tadi Pak bilang musuh alami. Musuh alami itu adalah organisme yang merupakan predator, yang dia biasanya memangsa itu hewan lain atau dia itu biasanya menghambat pertumbuhan dari organisme lain. Jadi kalau tiba-tiba ada interaksi yang kita tahu, oh ternyata ini serangga A bisa memakan serangga B. Serangga B ini yang biasanya merusak saya punya bahan baku pakan. Tapi kalau serangga A, biar dia makan serangga B, tapi dia tidak merusak saya punya pakan. Oh berarti serangga A ini musuh alami dari serangga B. Ya mungkin saja kita harus lebih banyak pelihara ini serangga A, supaya dia bisa membantu kita untuk memakan ini serangga hama. Itu yang kita dapatkan dari tahu dia punya interaksi. Dengan kita mengetahui dia punya interaksi, yang mujur-mujur, kita bisa mengidentifikasi hewan yang ternyata bisa menjadi musuh alami. Berarti kita tidak perlu harus menggunakan pestisida. Seperti itu. Komunikasi kimia, mereka juga bisa berkomunikasi lewat zat kimia yang namanya feromon. Nah, kayak ngengat itu, kalau ngengat betina, dia ada jarak 3 km, itu ngengat jantan bisa mendeteksi itu feromon. Itu ngengat bisa langsung pergi ke itu ngengat betina untuk kawin. Karena itu feromon. Jadi bayangkan, anggap saja indera penciuman itu 3 km. Nah bayangkan saya kalau di tepung gudang ini, mungkin salah satu dia punya hama adalah ngengat. Kita tidak tahu tuh entah ngengat menyerang apa begitu. Jadi mungkin biar itu serangga lain ada di 3 km pun tetap bisa datang dan menyerang. Maksudnya ngengat yang lain, dia bisa umpan ngengat yang lain untuk datang kawin di situ ya. Jangan sampai buat lebih banyak lagi hama. Akhirnya hama ngengat semakin banyak. Bayangkan. Jadi hal seperti ini juga harus kita ketahui. Supaya dapat tambahan informasi, kita bisa tahu kira-kira bagaimana ini. Apakah hewan ini atau serangga ini dampaknya signifikan atau tidak. Baik, mungkin untuk minggu ini, pertemuan minggu ini sampai di sini saja. Pokok bahasan A, B, C, tolong dibaca lagi, apalagi yang lewati saja itu yang Pak minta kalian baca sendiri. Nah, tapi ini sudah Pak rekam, dan nanti Pak akan posting ini di YouTube. Jadi sebenarnya mungkin kalian dulu sudah pernah subscribe dan Pak punya channel YouTube yang lama, tapi ternyata channel itu memang sudah di-ban karena memang Pak belinya dari orang ketiga tuh, jadi mungkin langsung diblokir begitu. Sehingga akhirnya video-video semua subscriber semua hilang toh. Akhirnya Pak harus upload lagi dari awal. Jadi ini nanti kalau Pak sudah upload, Pak akan share itu di YouTube, dan ya jangan lupa toh bantu Pak untuk subscribe supaya nanti Pak juga bisa live. Jadi nanti tidak perlu kita pakai Zoom, kita langsung bergabung live di YouTube. Tapi kalau supaya bisa live di YouTube, kalau Pak kuliah, nah itu kan biasanya butuh subscriber agak banyak. Jadi kalian bisa ya subscribe ulang. Saya itu anggap saya dulu sudah pernah subscribe di YouTube yang lama, sekarang pindah di channel yang baru ya. Silakan di subscribe saja begitu. Baik, jadi paling ini video part 1. Nanti kita kuliah lagi pertemuan berikut baru part 2. Mungkin itu nanti masuk libur ya, masuk libur kita cari waktu yang kosong begitu supaya Pak selesaikan ini. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau tidak ada, Pak bahas dulu tentang praktikum ya. Kalau untuk praktikum, nanti Pak yang masuk pertama, biar kita mulai minggu depan saja. Nah, sebagai persiapan,
Pak juga sudah posting video di YouTube terkait sterilisasi, kemudian pembuatan media dan juga perhitungan koloni bakteri. Nah, perhitungan koloni bakteri itu yang supaya lebih mempercepat kalian untuk paham, supaya kita jangan terlalu banyak membuang waktu, supaya waktu praktikum itu kita jangan terlambat begitu, karena biasanya dia waktunya sangat-sangat banyak. Tolong ditonton memang itu video. Nanti Pak akan infokan di grup ya. Mungkin itu saja dulu. Ada yang mau ditanyakan terkait kuliah ini? Ada, Pak. Ya, silakan. Dengan siapa? Wilhelm Eswedo, Pak. Siapa? Bisa nyalakan kamera, saya tidak apa-apa. Gimana supaya Pak tahu? Emilius nih kok atau bukan? Yang Wilhelmus, Pak. Oh, ini Elwedo ini kok? Iya, Pak. Oke, silakan. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatan diberikan, Bapak. Dari penjelasan Bapak tentang resistensi bakteri atau hama pada gudang pakan, saya ingin bertanya, jika hama tersebut telah mengalami sebuah sistem resistensi, tentu dia akan kebal dengan pestisida yang diberikan. Kira-kira langkah apa yang harus dilakukan oleh petugas atau orang yang menangani gudang pakan? Oke. Kembalikan, Pak. Baik. Terima kasih, pertanyaan yang baik ya. Jadi memang tadi kan Pak menjelaskan itu fokus ke pencegahan ya. Jadi pencegahannya kalau bisa kita pakai dosisnya minimal dulu supaya jangan sampai ada yang resisten. Tapi Pak, sekarang bagaimana kalau sudah terlanjur resisten? Nah, berarti mungkin langkah yang pertama seperti yang tadi prinsip dasar yang Pak jelaskan di awal itu. Mungkin yang pertama adalah coba kita cari dulu di musuh alami. Ada tidak serangga atau hewan lain yang dia itu bisa memangsa ini serangga, ini hama yang sudah resisten tadi. Nah, kalau ada mungkin itu kita pelihara juga di sekitar gudang supaya bisa bantu makan. Tetapi dengan catatan bahwa dia itu musuh alami itu tidak mengganggu atau tidak makan juga kita punya bahan baku pakan. Kalau itu ada lebih baik lagi. Jadi ingatnya karena prinsip dasar kita harus kalau bisa cari tahu dulu yang pendekatannya secara ramah lingkungan. Nah, tapi kalau itu tidak ada atau biasanya kemungkinan kecil, berarti mau tidak mau kita harus pakai pestisida lagi tuh. Nah, berarti kira-kira bagaimana caranya kalau yang serang hama ini sudah terlanjur resistennya? Berarti salah satu strategi adalah kita ganti pestisida. Atau sama kayak kalau kita sakit. Mungkin kalau kita minum obat ini tidak cocok, kita ganti obat merek lain. Pestisida juga sama. Mungkin pestisida yang jenis A sudah resisten, mungkin kita ganti. Kita pakai pestisida B saja. Jadi kalau kita pakai pestisida B, jangan kita juga pakai dosis yang tinggi. Karena dia obatnya sejenis beda, berarti kita tetap pakai dari dosis yang minimal, yang sedikit. Supaya kita membasmi itu hama efektif, tapi di sisi lain tidak memberikan kemungkinan bagi dia untuk tambah resisten. Bisa ini ya? Ini yang nama yang muncul Elwedo, jadi Pak panggil Elwedo ya. Ya, jadi pertanyaan yang baik. Jadi ya kita tidak bisa pakai pestisida yang sama karena kalau kita mau paksa pakai pestisida yang sama, dosisnya kita harus naikkan, ganti pestisida yang baru, jenis baru. Kita bisa pilih seleksi tadi. Kan tadi kita lihat tuh di prinsip dasar itu ada seleksi pestisida. Cari yang jenis baru supaya kita mulai lagi dari awal dari dosis yang lebih rendah. Oke, mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya? Pertanyaan lanjutan, Pak. Ya, siapa? Oke, baik, Pak. Ketika siapa? Diberikan nyalakan ya, kamu lagi. Oh ya, silakan. Ya. Ketika diberikan pestisida yang berbeda untuk menjaga kenyamanan dalam gudang pakan, tentunya hal tersebut akan mencemari bahan pakan yang ada dalam gudang pakan. Apakah dengan penggunaan pestisida yang berbeda itu tidak berpengaruh pada pakan? Jadi seperti tadi Pak bilang, seleksi pestisida. Jadi pestisida yang kita pilih itu kan ya pastinya pestisida yang aman. Nah, karena kan pestisida ini kan macam-macam. Ada yang memang khusus untuk di pergudangan, tapi beda tuh kalau pestisida yang tadi Pak bilang, kalau kita mau semprot untuk
tanaman di pekarangan rumah atau mungkin yang di pertanian perkebunan itu mungkin beda. Jadi ya kita semuanya tetap harus kita pertimbangkan dari semua aspek. Jadi tidak hanya karena hamanya itu sudah resisten, oh sudah biar itu pestisida tidak aman juga buat kita, saya tetap pakai. Tidak juga toh. Jadi kita pilih pestisida lain itu yang tadi efektif untuk ini hama yang sudah resisten, tapi di sisi lain tetap harus tidak boleh berdampak bagi kita punya kesehatan. Jadi itu pestisida pasti ada, apalagi kalau pestisida yang kita beli itu khusus untuk yang di pergudangan atau di dalam ruangan, itu orang yang buat itu mereka sudah memperhatikan hal itu. Nah, jadi tinggal kita yang harus tahu jenis yang mana itu. Makanya itu yang kalau memang dia sudah ada dia punya deskripsi di itu kemasan, ya mungkin baik kita baca saja, kita sudah tahu oh ini cocok untuk pergudangan. Apa oh ini saya coba pakai dulu. Ini efektif tidak untuk saya punya hama begitu. Oh karena kalau saya beli yang merek yang lama sudah tidak aman lagi, sudah tidak efektif lagi, dia sudah resisten. Coba saya pakai yang ini. Nah, jadi kita baca lagi. Kalau memang kita tidak dapatkan itu pestisida di dia punya botol kemasan, ya kita coba berdiskusi dengan penjualnya. Ini kira-kira bagaimana? Kalian kasih tahu kalian punya situasi. Saya selama ini pakai pestisida yang ini, tapi sudah tidak cocok. Saya mau ganti pestisida. Kira-kira yang ini bisa tidak? Karena saya mau membasmi ini hama yang sudah resisten, tapi di sisi lain aman tidak untuk saya punya pakan begitu. Nah, kadang-kadang aman tidaknya ini juga tergantung bagaimana kalian semprotkan atau tergantung bagaimana kalian mengaplikasikan begitu. Jadi kayak mungkin tidak mungkin juga kalian semprot pas ada itu bahan baku itu semprot sih kan pasti kena. Mungkin ada juga dia punya teknik. Nah, jadi tidak hanya dia punya jenis pestisida, tapi teknik untuk kalian mengaplikasikan itu pestisida juga pasti ada supaya kita benar-benar mencegah supaya jangan dia terpapar juga sampai ke itu pakan misalnya. Jadi ada banyak cara. Jadi kalau dari pestisida ya tetap harus kita seleksi. Jadi semua aspek harus kita perhatikan. Hama yang resisten oke, tapi tetap harus juga aman. Itu pasti ada kok. Nah, tidak mungkin tidak ada. Jadi tinggal bagaimana kita yang lebih jeli dalam menyeleksi itu pestisida. Karena kan pestisida pasti tidak hanya satu jenis saja. Oke, kalau kita sakit, itu obat batuk, ini kan tidak mungkin hanya satu obat. Ada ribuan jenis obat di luar sana. Dengan dosisnya yang juga mungkin berbeda-beda. Tinggal kita cari saja yang cocok. Kadang-kadang cocok-cocok ini sama kayak manusia juga, minum obat cocok-cocokan. Hama juga sama. Jadi mungkin kita coba dulu pakai yang ini bisa tidak. Kalau tidak pakai, cari lagi pestisida yang lain yang lebih cocok. Begitu. Yang artinya bahwa kita beli murah, ya, belum lagi murah, tidak ini juga harus kita perhatikan. Tetapi yang penting ada skala prioritas. Saya mau lebih cari pestisida yang murah atau yang berkualitas. Saya mau cari ini pestisida yang asal murah saja, tetapi jangan sampai tidak aman buat saya punya kesehatan. Semuanya harus kita pertimbangkan baik. Saya mau beli yang murah, tapi ketika disemprotkan hama tidak mati. Saya tambah dosis yang tinggi, berarti berdampak sama saja. Jadi semuanya benar-benar harus kita perhatikan semua aspek itu. Ya, meskipun memang satu aspek yang menjadi masalah, seperti yang tadi kamu pertanyaan, hama yang resisten, tapi tetap kalau kita beli itu pestisida yang baru, jangan hanya fokus ke hama yang resisten saja, tetap harus cek lagi, ini aman tidak, cocok tidak untuk gudang, itu juga tetap harus kita tanya. Seperti itu. Terus cara aplikasinya seperti apa? Jangan sampai kita harus semprot ini semua ruangan, ini jangan sampai, apakah lebih cocok saya semprot sebelum disimpan ataukah setelah disimpan. Nah, jadi lebih baik mungkin saya sebelum kita simpan itu bahan pakan, kita semprotkan dulu. Yang sudah terlanjur terserang hama ya otomatis kita buang dong, tidak bisa kita pakai. Jadi paling strategi seperti itu yang bisa kita terapkan. Begitu ini apa? L. Baik Bapak, terima kasih. Ya, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Jadi Pak juga maunya kita lebih sering berdiskusi, jadi mungkin saja ada beberapa hal yang Pak lewatkan, ya, berarti bisa Pak jelaskan, ataupun mungkin yang butuh ada penekanan-penekanan, Pak bisa penekanan lagi selama kuliah ini berlangsung. Karena mungkin kalau kalian baca, ya informasinya seperti itu, tapi kalau dengan kuliah kan kadang-kadang dari informasi itu kita kembangkan lagi. Apalagi dari kalian punya pertanyaan, kita bisa mengembangkan lagi. Begitu, karena pada akhirnya juga kalian yang akan menjadi praktisi langsung. Kita dosen ini kan ya
tidak selamanya praktisi langsung. Kita mungkin membahas secara teoritis, praktis, itu pun prakteknya ya di lab, atau di lapangan, atau di pabrik. Tapi nanti kalian ini yang diharapkan ketika nanti sudah wisuda ya, itulah kalian punya bisnis, itulah kalian punya wirausaha. Nah, jadi hal seperti ini juga harus diperhatikan. Itu. Jadi ya, dan itu semua muncul dari pertanyaan-pertanyaan juga. Oke, itu kalau memang tidak ada pertanyaan, ya itu tadi ya, nanti bisa baca lagi selebihnya, sisanya, supaya nanti di minggu depan pertemuan berikut kita mungkin bisa lebih banyak berdiskusi saja. Kemudian nanti tonton juga video yang nanti Pak kirim, dia punya link di grup, ditonton sebagai persiapan untuk melakukan praktikum yang juga akan dimulai minggu depan. Itu pakai jadwal yang non PBL, ya. Oke. Jadi nanti baca yang D. Untuk minggu depan kita fokus ke sub pokok bahasan D apa tadi? Monitoring populasi serangga dan rodensia hama gudang. Oke. Jadi itu saja, terima kasih buat yang sudah bergabung. Nanti Pak akan posting ini di YouTube, baru nanti linknya, supaya nanti kalian bisa nonton lagi berulang-ulang kali kalau masih lupa atau belum paham. Begitu ya. Oke, itu saja. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Selamat siang menjelang sore. Siang, Pak. Ya. Siang, Pak. Siang. Terima kasih, Pak. Ya.